Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Allah yubarik fikum jami'an. Para ikhwah sekalian, azani Allah wa iyyakum jami'an, kembali kita bertemu pada kesempatan yang mulia ini untuk kembali melanjutkan belajar bersama kita, masih dengan pembahasan seputar ahsanu al-lughat, bahasa yang terbaik, yaitu bahasa Arab, yang mana kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ini adalah termasuk bagian dari agama kita. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya qalu miskinun man lam ya'rif al-lughatal injiliziyah li'annahu qad yuwajihu su'ubatan fi fahmi kalamin nas. Orang-orang mengatakan, kasihan sekali orang yang tidak paham bahasa Inggris. Kenapa? Karena dia terkadang akan mendapatkan kesulitan dalam memahami perkataan manusia. Karena kita tahu kan bahasa Inggris adalah bahasa apa, Pak? Internasional kan? Qulna, tapi kita katakan miskinun man lam ya'rif al-lughatal arabiyyah li'annahu qad yuwajihu su'ubatan fi fahmi kalami rabbin nas. Tapi kita katakan justru yang kasihan itu adalah orang yang tidak paham bahasa Arab, tidak mengetahui bahasa Arab. Kenapa? Ya pasti dia akan kesulitan dalam memahami firman-Nya Rabb semua manusia. Nah, itu penting sekali kita camkan dan kalau perlu kita hafalkan ya. Jadi sudah ditulis Ustaz Muhammad Faiz ya? Belum ya? Ya, intinya seperti itu. Kalau kita tulis ya untuk penyemangat kita di papan tulis. Kebanyakan orang mengatakan nah ini. Jadi qalu miskinun man lam ya'rif al-lughatal injiliziyah li'annahu qad yuwajihu su'ubatan fi fahmi kalamin nas. Kasihan sekali. Kasihan sekali orang yang tidak bisa bahasa Inggris. Karena kemungkinan besar dia akan kesulitan, akan menemui kesulitan dalam memahami apa? Perkataannya manusia. Tapi apa? Kulna, kita katakan miskinun
Miskinun man lam ya'rif al-lughatal arabiyyah li'annahu qad yuwajihu su'ubatan fi fahmi kalami rabbin nas. Justru yang kasihan adalah orang yang tidak paham bahasa Arab, karena dia akan menemui kesulitan untuk memahami firman-Nya Rabb sekalian manusia. Nah itu. Jadi ini adalah motivasi untuk kita. Kenapa kita di sini? Kenapa kita di sini? Kenapa kita belajar bahasa Arab? Karena kita ingin memahami firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan itu ya kita akan lebih semangat lagi. Jadi amal yang kita lakukan ini insya Allah tidak sia-sia. Dan kemarin sudah kita mulai pekan pertama belajar bersama kita. Sudah sampai kepada isim selesai Pak ya. Dan ditambah lagi yang satunya lagi, kitabnya belum selesai dicetak, tapi sudah ada kopiannya. Jadi nanti insya Allah pembelajaran kita, kalau yang ngajar saya akan ngajarkan yang saya buat ini ya, yang belum dicetak, belum jadi ini. Kemudian Ustadz Muhammad Faiz akan melanjutkan kitab beliau. Jadi kita akan lebih fokus. Kenapa? Karena kemarin sudah kita jelaskan bahwasannya bahasa Arab itu terdiri dari dua komponen ya. Apa itu? Nahwu dan juga apa? Shorof, ya kan? Ini saling melengkapi ya, diibaratkan adalah batu batanya sama adonan semennya. Kalau satu saja itu kurang komplit maka tidak akan sempurna. Dan kemarin juga sudah diterangkan sedikit oleh Ustadz Muhammad Faiz tentang ini ya. Sudah selesai belum ini? Belum ya? Belum. Oleh karena itu tidak mengapa kita ulang lagi agar kita lebih paham lagi ya. Yang dari awal muqaddimah sampai dengan usulut tasrif. Usul apa? Tasrif. Kita mulai dari yang pertama dulu, muqaddimah. Silakan dibuka muqaddimah biar kita walaupun sudah dipelajari kemarin, tetapi kita ulang lagi karena dalam pepatah Arab dikatakan idza takarrara taqarrara ya. Idza takarrara taqarrara. Sesuatu itu kalau diulang-ulang itu pasti akan apa? Akan menancap dengan apa? Kokoh, akan kuat dalam sanubari kita. Sebagaimana jadi misalnya kok kita melihat seseorang yang sangat-sangat mahir dalam membuat apa? Meja misalnya, sangat mahir dalam membuat apa? Suatu perkakas tertentu ya, karena dia setiap hari apa? Bikin yang seperti itu. Jadi dia sudah mahir. Oleh karena itu dengan mengulang kita harapannya adalah lebih paham lagi. Muqaddimah, bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah yang pertama apa itu? Definisi ilmu tasrif ya. Definisi ilmu apa? Tasrif. Ilmu tasrif adalah ilmu yang mempelajari perubahan dan cara merubah suatu kata menjadi bentuk-bentuk lainnya sehingga menghasilkan makna baru yang masih ada kaitannya dengan makna asal. Nah ini. Jadi apa? Menghasilkan makna-makna baru tapi masih ada kaitannya makna tersebut dengan makna asal. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia juga ada Pak ya, dengan menambahkan imbuhan dan menambahkan apa? Akhiran atau menambahkan sisipan, sebuah kata bisa bermakna berbeda namun tidak keluar dari makna asal. Ya, contohnya ada kata sapu, ada kata apa Pak? Sapu kita tambahi menjadi apa? Menyapu. Sapu itu benda, menyapu itu apa? Kata kerja, ya kan? Nah, kita punya mandi, belakangnya kita kasihkan. Jadi depannya kita belakangnya kita kasihkan, memandikan. Kalau mandi itu berarti itu kata kerja. Itu adalah bisa kata kerja atau kata benda ya kan ya. Misalnya kata kerja mandi, yang dimaksud adalah berarti mandi sendiri. Tapi kalau memandikan berarti kita apa? Ada objek yang kita apa? Kita mandikan, seperti itu. Demikian pula dalam bahasa Arab juga seperti itu, ya kan? Jadi merubah ilmu yang berbicara mempelajari perubahan dan cara merubah. Perubahannya dipelajari, cara merubahnya bagaimana? Itu ada aturannya sebagaimana dalam bahasa Indonesia juga ada aturannya.
contoh di situ ya, di situ ada contoh misalnya fa'ala. Ada kata apa? Fa'ala. Artinya apa? Telah melakukan. Ketika dia berubah menjadi yaf'alu, itu artinya menjadi apa, Pak? Sedang atau akan melakukan. Ya, mukadimah ini, Pak, yang pertama. Ya, ini mungkin fotokopi. Nah, yang paling belakang. Ya, betul. Ya. Jadi sedang atau akan melakukan. Itu kalau yaf'alu. Tapi kita lihat di situ ya, komponennya masih ada. Fa'ala itu kan fa, kemudian apa, Pak? Ain, kemudian lam. Pada yaf'alu masih ada apa tidak? Masih ada fa, ain, lam. Kemudian dari segi makna melakukan, telah melakukan. Ini sedang atau akan melakukan. Melakukannya masih ada. Nah, jadi apa tadi? Menghasilkan makna baru yang masih ada kaitannya. Masih ada kaitannya baik itu hurufnya ataupun apa, Pak? Dari segi apa? Maknanya. Nah, seperti itu. Kemudian ada kata yang ketiga misalnya fa'ilun. Fa'ilun. Ya. Itu artinya adalah yang melakukan, yang melakukan. Kalau itu orang berarti apa, Pak? Orang yang melakukan. Nah, di situ juga sama, masih dipertahankan fa, ain sama lamnya. Masih ada di situ dan artinya juga ada melakukannya, yaitu orang yang melakukan sesuatu, melakukan perbuatan. Nah, ini namanya apa? Ilmu tasrif. Ya, ilmu apa? Tasrif. Kemudian kita masuk yang B. Ini kemarin sudah diterangkan, Pak? Belum kan? Jadi paham ya sampai sini ya, tasrif itu gambaran ringkasnya seperti dalam bahasa Indonesia menambahkan imbuhan, menambahkan akhiran, ditambahi sisifan atau digabungkan semuanya. Dan dalam bahasa Arab juga ada seperti itu. B, macam-macam tasrif. Ya, tasrif itu ada dua, yaitu tasrif istilahi dan tasrif lughawi. Ya, tasrif apa, Pak? Istilahi dan tasrif lughawi. Apa itu tasrif istilahi? Tasrif istilahi adalah bentuk tasrif menyamping, ya, horizontal, dari kanan ke kiri. Dari apa? Kanan ke kiri. Karena bahasa Arab kan dari kanan, ya kan? Bisa dilihat di situ, Pak. Halaman berapa itu? 4 ya. Coba dibuka halaman 4. Ya. Yang tasrif, pokok-pokok tasrif, Pak. Sudah ya? Nah, yang manakah yang dinamakan tasrif istilahi ini, Pak? Yang fa'ala, yaf'alu, fa'lan, wa maf'alan itu, kemudian fa'ilun, maf'ulun, if'al, la taf'al, maf'alun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Itu namanya tasrif apa? Istilahi, jadi dia horizontal, nyamping dari kanan ke kiri. Nah, itu. Yang selanjutnya adalah tasrif lughawi. Tasrif lughawi itu apa? Bentuk tasrif yang memanjang atau vertikal dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Kalau kita lihat halaman 4 lagi ya, halaman 4. Di situ ada yang misalnya yang fi'il madhi yang artinya telah, Pak, yang artinya telah. Misalnya yang artinya telah. Di situ ada fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Jadi ke bawah itu namanya tasrif apa? Lughawi. Lah pertanyaannya, lalu apa bedanya? Maksudnya apa yang menjadi intisari antara tasrif istilahi dan tasrif lughawi ini? Kita perhatikan, kalau tasrif istilahi yang nyamping dari kanan ke kiri, itu perubahan maknanya begitu besar. Perubahan maknanya apa, Pak? Besar. Contoh ya, kata kerja telah, ya, fa'ala itu artinya telah mengerjakan. Samping kirinya yaf'alu artinya sedang atau akan. Jadi kalau bahasa Inggris itu past tense menjadi apa, Pak? Past tense menjadi apa? Jadi future sama simple present tense, ya kan? Sekarang atau akan datang. Kemudian ke kiri lagi fa'lan wa maf'alan. Ada dua ya, bisa fa'lan bisa maf'alan. Itu kata benda. Jadi kalau misalnya telah menolong,
Kemudian yang fi'il mudhari'nya sedang atau akan apa Pak? Menolong. Nah, ini pertolongan. Apa Pak? Pertolongan, kata bendanya. Ya kan seperti itu. Nyamping kiri lagi di situ fa'ilun, artinya yang titik-titik. Kalau menolong berarti apa Pak? Yang menolong. Kalau dia mandi berarti yang mandi. Kalau makan yang makan dan seterusnya. Ya, itu tentang tasrif apa? Istilahi nanti insya Allah akan kita apa? Pelajari seperti itu. Kemudian tasrif lugawi. Tadi yang bagaimana tasrif lugawi? Yang ke bawah. Ya. Perhatikan di situ misalnya yang arti telah, Pak, yang arti telah. Fa'ala bawahnya berubah menjadi fa'ala, panjang. Bawahnya lagi apa? Fa'alu, menjadi dhammah ada wawunya. Apa perbedaannya? Nah, di sini nanti yang berbeda adalah kata gantinya. Kata apa, Pak? Gantinya. Jadi misalnya fa'ala. Fa'ala itu artinya dia seorang laki-laki telah mengerjakan. Dia seorang laki-laki telah apa? Mengerjakan. Kalau yang fa'ala bawahnya dia dua orang laki-laki telah mengerjakan. Jadi kata gantinya itu berbedanya itu di mana? Tasrif lugawi. Di tasrif apa Pak? Lugawi. Seperti itu ya. Beda dengan bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu apa namanya, kata kerjanya itu tidak apa Pak? Tidak berubah. Hanya yang berubah adalah subjeknya. Misalnya dia ya, dia makan. Mereka berdua makan. Ya kan, makannya tetap. Kalau bahasa Arab makannya itu berubah sesuai dengan perubahan apa? Subjeknya atau pelakunya. Seperti itu. Jadi intinya kita balik lagi ke halaman 1, tasrif istilahi ya, itu dari kanan ke kiri itu berhubungan dengan perubahan maknanya ya, perubahan makna yang signifikan ya. Past tense menjadi simple present tense, kemudian menjadi kata bendanya dan seterusnya. Adapun yang tasrif lugawi itu adalah kata gantinya, domirnya ya. Kamu, kita, dia. Nah, itu berubahnya di tasrif lugawi. C. Fi'il atau kata kerja. Ya, kalau isim kan sudah dibahas di mana, Pak? Yang buku itu toh, yang kecil. Ada toh isim dan sudah selesai ya tanda-tandanya, Pak, kalau nggak salah kan? Yang C sekarang kita bahas fi'il. Karena kita memang ilmu tasrif itu banyak kaitannya dengan kata kerja, ya kan seperti itu. Fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab, fi'il kata kerja itu ada 3. Nah, ya, ini nikmat dari Allah, Pak, ya cuman berapa? Cuman 3 ya sekali. Pokoknya kalau sedikit itu kita syukuri, Pak, ya kan? Hanya 3. Satu apa itu? Al-fi'lul madi. Al-fi'lul madi alias fi'il apa? Madi. Nah, itu fi'il madi. Apa fi'il madi? Ialah kata kerja lampau alias telah. Nah, ini artinya telah titik-titik atau sudah titik-titik. Contoh dari sebelah kanan, a'ta telah memberi, nasara telah menolong, sami'a telah mendengar, kataba telah apa Pak? Telah menulis. Jadi semuanya berarti lampau, telah semuanya. Itu kalau fi'il madi. Kemudian halaman selanjutnya halaman 2 ya. Dari belakang nomor 2, nomor dari belakang bukanya. Apa itu? Fi'lul mudhari'. Al-fi'lu al-mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il apa Pak? Fi'il mudhari'. Yaitu fi'il yang berarti apa Pak? Sekarang atau akan datang. Ya, sekarang ini berarti kita sekarang ini belajar toh Pak ya. Ini namanya fi'il madi apa mudhari' ini? Fi'il mudhari', ya kan? Besok kita niat sholat subuh. Besok kita akan sholat subuh. Itu berarti fi'il apa? Madi apa mudhari'? Mudhari', seperti itu. Sedang atau akan. Contohnya, tadi a'ta artinya telah memberi, sekarang yu'ti. Yu'ti itu sedang atau akan memberi. Tadi nasara telah menolong, yansuru sedang atau akan menolong. Tadi itu sami'a telah mendengar, sekarang yasma'u artinya sedang atau akan mendengar. Tadi kataba, sekarang yaktubu sedang atau akan menulis. Itu fi'il mudhari', artinya sedang atau akan datang. Jadi sudah habis Pak ya. Maksudnya habis itu apa namanya? Kata kerja lampau sekarang, kemudian apa Pak? Akan datang. Sudah
habis pada fi'il madhi sama fi'il apa? Amr. Masih tersisa satu. Apa itu? Fi'il amr. Jadi yang lampau itu fi'il madhi, yang sekarang akan datang fi'il mudhari. Masih tersisa yaitu satu fi'il amr. Lah fi'il amr itu apa? Kata kerja perintah. Ya, titik-titik lah. Tolonglah, makanlah, apalagi Pak? Minumlah dan seterusnya. Jadi kalau perintah itu namanya fi'il amr. Contoh, tadi a'ta yu'ti, sekarang a'ti, artinya berilah. Ya, nasoro yansuru unsur, artinya tolonglah. Isma, dengarkanlah. Uktub, tulislah. Nah, jadi kita dari sini tahu bahwasanya apa Pak? Dalam bahasa Arab kata kerja, nah, ya kan? Kata kerja itu ada berapa? Ada 3 ya, ada 3. Nah ini juga nikmat dari Allah Pak ya. Kalau bahasa Inggris kita belajar itu grammar ada berapa Pak? 16 ya Pak ya. Muhammad aku santai itu kan Pak ya, Masya Allah ya. Nah itu 16 ya. Maka bersyukurlah orang yang diberi nikmat Allah bisa bahasa Inggris. Kenapa? Sekarang Anda sedang belajar bahasa Arab, bisa 2, nanti bisa 3, bisa 4. Nah seperti itu. Nah, bukan berarti bahasa Inggris tidak penting ya. Penting, kenapa? Kalau kita bisa bahasa Inggris, kita bisa berdakwahnya tidak hanya lokal, sudah bisa apa Pak? Internasional seperti itu. Tetapi jangan kita kok melupakan yang paling penting, yaitu bahasa apa Pak? Bahasa Arab. Nah, fi'il ada berapa tadi Pak? Ada 3 ya, ada 3. Yang pertama apa? Madi. Artinya apa? Lam pau. Yang kedua apa? Mudhari. Artinya apa? Sedang atau akan. Yang terakhir apa? Amr. Amr itu apa? Perintah. Nah ini, jadi hanya 3 ini Pak. Jadi ya, Masya Allah ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Kemudian yang D, jenis-jenis fi'il ditinjau dari jumlah hurufnya. Kalau ditinjau dari tensisnya, ya kan, ada 3, madhi, mudhari sama apa Pak? Amr. Lah sekarang kalau ditinjau dari jumlah hurufnya, di situ apa Pak? Hanya ada berapa Pak? 1, 2, 3, 4. 4 ya. Jadi fi'il ada yang 3 huruf, ada yang berapa Pak? 4 huruf, ada yang 5 huruf, dan ada yang 6 huruf. Jadi mentok kata kerja dalam bahasa Arab itu berapa Pak? 6 huruf. Nah jadi kan enak ya. Jadi kalau kita ketemu kok jumlah hurufnya banyak, oh berarti ini bukan fi'il. Bukan apa Pak? Fi'il. Karena fi'il itu maksimal berapa? 6 hurufnya. Seperti itu. Contoh di sini yang 3 huruf apa? Misalnya fa'ala. Ya fa'ala 3 huruf. Ya kan? Contoh yang 4 huruf apa? Af'ala. Af'ala itu kan hamzah, fa, ain, lam. 4 huruf. Kemudian yang 5 huruf contohnya apa? Ijtama'a. Alif, jim, ta, mim sama apa Pak? Sama ain. 5. Yang 6 huruf istaghfara. Hamzah wasal, sin, ta, ghain, fa sama ra. 6. Nah, mentok ini sudah. Tidak ada lagi fi'il berapa huruf? 7, tidak ada ya, tidak ada. Nah, kalau kita kan banyak ya, misalnya ya, kata kerja itu misalnya apa Pak? Yang pertama mandi. Mandi berapa Pak? Mandi 5, ya kan? 5. Yang lebih pendek dari 5 ada apa Pak? Hah? Lari 4 huruf. Ada lagi yang lebih pendek? 3 huruf ada? Kata kerja? Lari 4 huruf, rekor ini 4 huruf. Yang 3 huruf? Beli 4 huruf ya, beli 4 huruf. Nah. Kemudian kalau bahasa Arab 6 huruf, bahasa kita bisa lebih panjang lagi. Contohnya apa? Kata kerja. Men, se, jah, te, ra,
kan 15. Berapa? 15 huruf. Bahasa Arab Masya Allah nikmat dari Allah. Minimal berapa? 3, mentok berapa? 6. Nah, itu harus kita syukuri juga Insya Allah. Kemudian yang apa itu bangunan atau susunan huruf pada fi'il. Namanya adalah binaul fi'li. Binaul fi'li. Bangunan huruf pada fi'il terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama sahih, yang kedua adalah mu'tal. Yang pertama apa Pak? Sahih. Yang kedua adalah mu'tal. Apa sahih? Sahih adalah fi'il yang pada huruf aslinya tidak terdapat huruf illah. Tidak terdapat huruf apa Pak? Illah. Huruf illat itu ada 3, alif, wawu, dan apa Pak? Ya. Jadi kalau kata kerja nggak ada alifnya, nggak ada wawunya, nggak ada apa Pak? Ya-nya, itu namanya adalah kata kerja yang sahih, kata kerja yang sehat. Ya sahih itu artinya sehat Pak. Ya kan? Seperti itu. Itu namanya binaus sahih. Karena tidak ada 3 huruf illat ini. Ya kan? Seperti itu. Berarti yang mu'tal itu apa Pak? Mu'tal itu bila pada kata kerja tersebut terdapat salah satu atau lebih apa Pak? Huruf illat yang jumlahnya 3 tadi itu. Yaitu apa Pak? Ada alifnya, ada atau ada wawunya, atau ada ya-nya, atau lebih dari 1. Ya kan? Seperti itu. Kemudian fi'il sahih, ya, halaman 3 ya Pak ya, halaman 3. Sahih tadi itu yang enggak ada huruf illahnya tadi itu, yang enggak ada huruf illatnya, enggak ada alif, enggak ada wawu, enggak ada ya. Itu terbagi menjadi 3. Ada mahmuz, ada mudha'af, dan ada apa Pak? Salim. Mahmuz, mudha'af, salim. Mahmuz itu dari kata apa Pak? Mahmuz itu dari kata hamzah. Dari kata apa Pak? Hamzah. Ialah fi'il yang pada huruf aslinya terdapat huruf hamzah. Pokoknya ada huruf hamzahnya. Baik di depan ataupun di mana Pak? Di tengah ataupun di mana? Di belakang. Ingat pada huruf aslinya ada hamzahnya. Itu namanya mahmuz. Dari kata hamzah kan begitu. Contohnya akhadha. Di mana itu Pak hamzahnya Pak? Di depan. Sa'ala. Di mana hamzahnya Pak? Tengah. Qara'a. Di mana Pak? Di belakang. Pokoknya ada huruf hamzah, maka namanya apa Pak? Mahmuz. Mahmuz ya, pada huruf asli ya, pada huruf aslinya. Apa artinya akhadha Pak? Mengambil Pak. Yang belum tahu silakan ditulis. Akhadha itu artinya mengambil. Nah, misalnya ini ya, ini namanya akhadha. Akhadtu al-ma', saya mengambil air. Akhadtul qarurah. Al-qarurah fihal ma'. Sa'ala. Apa sa'ala artinya Pak? Bertanya. Ya, bertanya atau meminta. Bertanya. Qara'a, apa arti qara'a Pak? Nah, kita sekarang ini ya, membaca. Ya, membaca. Akhadha, sa'ala, qara'a. Yang B adalah mudha'af. Mudha'af. Apa mudha'af itu? Ialah fi'il yang mana ain fi'il, huruf tengahnya Pak, dan lam fi'ilnya, yaitu huruf yang paling belakang pada fi'il asli 3 huruf, yaitu sama. Jadi tengah sama belakang sama. Tengah sama belakang apa? Sama. Itu namanya mudha'af. Ya kan? Karena sama, maka diidghamkan alias digabungkan dengan tasydid. Ya, ini namanya mudha'af. Contohnya Pak ya. Nah, kita pada fi'il madhi ya, pada fi'il madhi. Kita punya kata kerja misalnya kalau ini Pak. Ini bacanya apa Pak? Bacanya apa? Nasoro. Hurufnya ada yang sama Pak? Tidak ada sama sekali. Tapi kalau saya bilang seperti ini, apa bacanya Pak?
Madada. Madada. Ada yang sama hurufnya? Ada, yaitu dal tengah sama dal yang belakang, hurufnya sama. Inilah yang disebut apa, Pak? Disebut apa tadi? Mudha'af. Karena ini mudha'af, maka diidghamkan, digabung dengan tasydid menjadi apa, Pak? Madda. Ya kan? Madda. Saya punya misalnya lagi, apa bacanya, Pak? Faroro. Ro sama tengah belakang diidghamkan. Jadi apa, Pak? Farro. Itu namanya apa tadi? Mudha'af. Namanya mudha'af. Ya kan? Contoh di situ madda. Farro. Adda. Ya kan? Madda itu artinya apa, Pak? Madda. Pernah belajar mat baca Quran? Madda itu artinya memanjangkan. Apa, Pak? Memanjangkan. Madda artinya memanjangkan. Mad. Ada mat tabi'i, ya kan? Ada mat apa lagi, Pak? Arid lisukun. Ada mat iwad, ya kan? Mat wajib muttasil, mat jaiz munfah. Itu mat itu loh. Mat itu artinya apa, Pak? Memanjangkan. Dan farro. Apa, Pak, farro itu, Pak? Lari. Apa farro? Lari. Dulu saya ngapalnya masih ingat, Pak. Jadi kita belajar bahasa Arab itu kalau bisa perbanyaklah menghafal dengan apa, Pak? Otak apa, Pak? Kanan. Ya kan? Otak apa, Pak? Kanan, karena akan apa, Pak? Lebih lama. Saya dulu ngapalnya masih ingat saya, Pak. Kalau mat tadi ya dengan apa, Pak? Oh, mat itu adalah tajwid, ilmu tajwid kan panjang, memanjangkan. Kalau farro itu saya dulu ngapalnya itu simpel, Pak. Bagaimana, Pak? Farro toh. Oh, ini dari kata apa, Pak? Ini apa ini, Pak? Artinya apa? Jauh. Kalau jauh kan harus apa, Pak? Lari. Oh, farro ya artinya apa, Pak? Lari. Saya dulu gitu ngapalnya, Pak. Simpel ya, Pak. Sampai sekarang masih ingat. Sampai cara ngapalnya aja masih apa, Pak? Masih ingat. Seperti itu. Addo artinya menggigit. Apa, Pak? Menggigit. Addo itu artinya menggigit. Baik. Dan yang terakhir di situ yang ketiga dari fiil sahih adalah salim. Adalah apa, Pak? Salim. Ialah fiil sahih yang bukan mahmus dan bukan mudha'af. Berarti bagaimana? Salim itu hurufnya semua enggak ada huruf illatnya, enggak ada hamzahnya, dan enggak ada yang double tengah sama apa, Pak? Belakangnya. Itu namanya salim. Jadi dia sahih. Arti sahih apa? Enggak ada huruf illatnya, enggak ada alif, enggak ada wawu, enggak ada ya. Kemudian bukan mahmus, berarti enggak ada hamzah baik di depan, di tengah atau belakang. Kemudian apa lagi, Pak? Dia bukan mudha'af, berarti tengah sama belakangnya tidak sama. Itu namanya salim. Contoh, kataba, menulis, Pak ya, telah menulis. Alima, apa alima? Telah. Kataba telah menulis. Alima telah mengetahui. Hasuna. Hasuna artinya apa, Pak? Baik. Ya kan, artinya adalah baik. Oleh karena itu ada orang namanya apa, Pak? Hasan. Hasan itu artinya yang baik. Ya, orangnya baik. Harapannya adalah orangnya apa? Baik, seperti itu. Nah, itu untuk yang sahih ya. Sahih ada 3. Jadi sahih ada 3. Yang pertama adalah apa, Pak? Mahmus. Yang kedua apa? Mudha'af. Dan terakhir apa? Salim. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita lanjutkan lagi? Kalau sahih itu kan tidak ada huruf illatnya. Ya. Nah, bagus pertanyaan dari Bapak. Mohon maaf, siapa? Pak Nur, nggih. Jadi tadi katanya sahih itu pengertiannya adalah terbebas dari yang namanya alif, kemudian apa, Pak? Wawu dan apa? Ya. Ini terbebas, ini namanya apa, Pak? Sahih. Lah, kenapa kok yang sahih tadi ada yang namanya mahmuz?
Mamus itu ketika ada hamzah. Ya kan? Bukannya dia itu bukan sahih wong ada hamzahnya. Nah, begini Pak, mohon maaf ya. Jadi alif itu seperti ini. Hamzah itu apa Pak? Ada bebeknya. Ada apa Pak? Ada bebeknya. Baik bebeknya di atas atau di mana Pak? Di bawah atau apa Pak? Bebeknya sendirian. Nah, jadi dalam bahasa Arab beda. Ya kan? Beda. Antara apa Pak? Antara hamzah sama apa Pak? Alif. Hamzah ini adalah ini. Ya kan? Sifatnya apa hamzah ini? Bisa menerima harokat. Alif seret atau namanya alif bengkong. Contohnya Pak, masjid misalnya ya, masjid Al Huda. Masjid apa Pak? Al Huda. Nah, ini alif bengkong. Ya kan seperti itu. Ini tidak menerima harokat, tidak bisa menerima harokat. Loh, saya belajar dulu Iqra. Betul Pak? Ya kan? Nah, karena ini adalah tashil. Tashil itu untuk mempermudah orang Indonesia. Kalau jenengan buka mushaf yang cetakan apa Pak? Cetakan Khalij, Biladul Khalij, Timur Tengah nggak ada nanti. Hamzah itu kok nggak ada bebeknya, nggak ada. Hamzah mesti ada apa Pak? Ada bebeknya semua yang berharokat. Karena alif itu tidak bisa menerima apa Pak? Harokat, dia sukun terus. Al-Huda seperti ini. Jadi kalau misalnya misalnya apa ya? Qoro'a tadi ya, Qoro'a. Nah, itu harus ditulis seperti ini. Harus ada apanya Pak? Harus ada bebeknya, yaitu apa? Hamzah. Kalau seperti ini secara penulisan standar internasional bahasa Arab salah. Nah, kalau kita ditulis sama seperti ini untuk kita husnudzon untuk apa Pak? Memudahkan. Jadi nulisnya cepat kan? Tidak usah apa Pak? Gitu. Tapi secara asal beda ya. Secara asal beda seperti itu. Seperti zaman saya dulu sekolah itu saya menjumpai seperti ini Pak. Itu loh Pak. Itu angel men ya. Dulu itu begini ya. Itu saya dulu kecil itu ada begini loh Pak. Ada enggak? Ini bacanya apa? Ini bacanya apa? Ya. Sekarang semuanya ditulis apa? Gini semua. Oleh karena itu apa Pak? Kadang-kadang orang itu ya tergantung logatnya masing-masing bacanya bisa beda-beda. Padahal karepe itu sebenarnya bukan itu, ya. Bukan itu. Ya kan misalnya apa Pak? Ya. Misalnya Semarang. Kalau kita bacanya apa Pak? Semarang. Mungkin orang timur sana bacanya Semarang. Mau ke Semarang. Padahal kita bacanya apa Pak? Semarang. Nah, kalau dulu kan ada yang beda. Oh ini bacanya ini bacanya seperti itu. Iya kan? Nah, dalam standar internasional juga dibedakan antara hamzah sama alif. Hamzah itu harus ada bebeknya. Ada ini saya kalau ngarani ini bebek ini. Yang kecil itu. Kalau alif tidak ada. Insyaallah begitu Pak ya. Ya, barakallahu fiik, soal yang bagus sekali. Kalau tidak ada yang lain, kita lanjut ya. Masih kuat Pak ya? Semangat Pak. Semangat ya. Semangat. Wah, masih lama. Tayyib. B fi'il mu'tal. Wah, fi'il mu'tal atau nih sambil saya minum dibaca. Jenengan Pak, baca silakan Pak. Ya. Enggak ada mic lagi ya Pak Bambang?
Ada cuma satu ya? Monggo Pak. Fi'il mu'tal adalah fi'il yang pada huruf aslinya terdapat huruf inat, yaitu alif, wawu, dan ya. Nah, jadi huruf ilat adalah alif, wawu, dan ya. Alif, wawu, dan ya. Jangan keliru apa Pak? Hamzah. Ya, alif, wawu, dan ya. Kemudian Pak, silakan. Lanjut Pak. Fi'il mu'tal ini terbagi menjadi 5 macam. 1. 1. Miksal. Misal. 2. 2. Asbab. 3. Nakis. Nakis. 4. Lafif makruh. Lafif makruh. Nah, ini yang mu'tal. Kita sudah bicara yang sahih, ada 3. Intinya sahih itu tidak ada huruf illahnya. Kalau yang mu'tal itu adalah yang ada huruf illahnya. Huruf illah tadi apa? Ada 3. Alif, wawu, dan ya. Alif, wawu, dan ya. Dan ini ada 5. Ada berapa Pak? Ada 5. Yaitu apa Pak? Nah, kan enak. Apa? Man, madrasah aliyah negeri, ya kan? Untuk gampangkan aja Pak. Misal, kemudian apa Pak? Juwaf. Dan apa Pak? Nakis. Ya kan? Gitu. Apa misal itu? Huruf ilahnya di mana Pak? Di depan. Ya kan? Pada fa fi'il. Apa juwaf itu Pak? Huruf ilatnya di mana? Ain fi'il alias di tengah. Apa nakis? Ya, gampang. Pada lam fi'il alias di belakang. Tiga dulu kita. Man. Ya kan, misal nakis sama apa Pak? Misal ajwaf sama apa Pak? Nakis. Misal itu berarti huruf ilatnya di depan. Karena kan ngikuti tulisannya kan. M di depan itu kan. AN. Ya kan, seperti itu. Contoh saya punya misalnya ya. Saya punya misalnya waqa'ah. Berarti ini masuk kategori yang mana Pak? Misal. Karena di mana Pak? Depan. Ya kan? Saya punya kata misalnya qala. Sering kan kita qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala. Ini masuk apa Pak? Ajwaf. Kenapa? Huruf ilatnya di mana itu? Di tengah. Ya kan? Seperti itu. Saya punya kata misalnya da'a. Berdoa ya, menyeru da'a. Ini termasuk apa Pak? Di belakang berarti termasuk nakis. Ya kan? Nah, gitu Pak ya. Gampang. Kemudian yang kelimanya, keempatnya dan kelimanya sama. LM. Berarti man, LM, LM. Lafif, makrun, mafruk sama lafif apa? Makrun. Seperti itu. Kita baca definisi. Kalau yang misal ajwaf nakis jelas Pak ya, gampang. Depan misal, ajwaf tengah, nakis apa Pak? Belakang. Sekarang yang masuk lafif mafruk. Langsung Pak baca. Lafif mafruk kan. Mafruk ialah fi'il yang huruf aslinya terdapat huruf inat di fa dan lam fi'ilnya. Di fa dan lam fi'ilnya. Jadi huruf ilatnya 2 Pak. Fa itu depan, lam fi'il itu mana Pak? Belakang. Jadi kalau di depan sama belakang namanya lafif apa Pak? Mafruk. Apa Pak? Lafif mafruk. Itu dari kata faroko. Apa Pak? Faroko. Faroko itu berpisah, terpisah. Ya kan? Seperti itu. Lafif makrun apa Pak berarti? Iyalah, silakan.
ialah fi'il yang huruf aslinya terdapat huruf illat di ain dan lam fi'ilnya. Nah, ain itu tengah, lam fi'il itu mana Pak? Belakang. Berarti kalau tengah belakang namanya lafif makrun. Tengah sama belakang namanya lafif apa? Makrun. Ya kan? Nah, seperti itu. Contoh, kita bahas contohnya yang misal ya. Silakan gantian Pak belakangnya biar tidak capek. Contoh yang misal yang huruf illatnya itu di depan. Wa'ada. Wa'ada apa Pak wa'ada? Berjanji ya. Berjanji. Wa'ada itu artinya berjanji. Terus wadu'a, apa artinya wadu'a Pak? Meletakkan. Ya, meletakkan. Misalnya ini ya. Ini namanya wada'tu al-qarurata 'ala al-maktab. Saya naruh ya kan cara meletakkan botol di atas meja. Terus ya Isa, apa ya Isa Pak? Putus asa. Putus asa. Ya Isa, putus asa. Kita perhatikan di situ wa'ada wadha'a ya Isa, di manakah huruf illatnya, Pak? Depan pada fa fi'il, ya kan? Pada fa fi'il kan fa'ala, pada fa fi'il di depan. Berarti ini namanya mithal. Contoh untuk ajwaf, silakan. Lanjut, Pak. Qala, qala, apa artinya qala? Berkata, ya. Berkata. Qala artinya berkata. Kemudian shama, berpuasa. Apa, Pak? Berpuasa. Sebagaimana dalam hadis itu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya, terus khofa, apa artinya Pak? Takut. Khofa artinya takut. Khofa artinya takut. Sebagaimana dalam ayat itu ya, setan itu nanti di akhirat ketika dimintai pertanggungjawaban, karena yang goda manusia itu adalah apa Pak? Setan agar berbuat apa? Jahat, berbuat dosa maksiat. Apa kata setan? Inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Ya kan, seperti itu. Kama thalladhina min qablihim qariba dzaqu wabala amrihim wa lahum 'adzabun alim. Kama thali syaitani id qala lil insani kfur falamma kafar qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin, dalam surat Al-Hasyr, ya kan? Kama thali syaitan, ya, seperti contohnya adalah setan, syaitan. Id qala lil insan, tatkala dia itu ngajak kepada manusia, apa? Ukfur, kamu kufurlah kepada Allah. Falamma kafar, ketika manusia tadi kufur, di akhiratnya qala inni bari'um minka, aku berlepas diri darimu, aku ini takut, ya kan, kepada Rabb semesta alam. Nah, seperti itu. Khafa. Jadi takut itu kepada Allah belum bisa menyelamatkan. Belum bisa apa Pak? Menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu takut diiringi dengan apa Pak? Taat. Jadi takwa. Jadi takut diiringi dengan taat. Kalau cuma takut tak, tidak ada taat, belum bisa menyelamatkan. Terus nakis, silakan. Bapak Nur, silakan. Da'a, ya kan? Nakis kan di belakang. Da'a, apa da'a Pak? Menyeru atau berdoa, ya kan? Memanggil, ya kan? Terus baka, apa Pak? Menangis. Baka ya beki, menangis. Terus radhiya, ridho, ya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu.
Nah, ini perhatikan di sini huruf ilahnya itu di belakang. Alif sama ya di belakang. Terus lafif mafruk. Lanjutannya silakan. Waqa, ya kan? Itu huruf ilatnya di depan sama belakang, ya kan? Waqa apa artinya Pak? Waqa menjaga, ya kan? Menjaga. Waqa yaqi wiqayatan, menjaga. Terus wafa, apa wafa Pak? Menunaikan, ya. Menunaikan. Al-wafa'u bil ahdi, menunaikan janji. Terus waliya, apa waliya Pak? Mengayomi, ya kan? Mengurusi. Oleh karena itu wali santri, maksudnya apa Pak? Yang ngurusi santri, seperti itu. Menolong. Nah, sekarang yang makrun, lafif makrun, lanjut. Roa apa Pak? Meriwayatkan. Roa artinya meriwayatkan. Terus qawiyah, kuat ya Pak ya. Qawiyah Bapak, kuat. Terakhir adalah apa itu? Contohnya nawa. Nawa Bapak? Niat, berniat. Ya, berniat. Nah, itu semua adalah pembagian fi'il mu'tal, fi'il yang ada huruf illahnya, ya. Ada huruf illahnya. Ya kan? Di sini kita tahu bahwasanya yang sahih ada 3, yang mu'tal ada berapa? 5. Nah, ini penting sekali ya kita ketahui karena nanti kaitannya dengan tasrif. Kaitannya dengan apa? Tasrif. F, kata apa Pak? Ganti alias domir. Alias apa Pak? Domir, ya. Kata ganti alias domir. Dalam bahasa Arab, ya, itu domir itu ada berapa Pak? 14. Kata ganti itu ada 14. Secara umum, secara global ini dibagi menjadi 3. Sebagaimana kita Pak ya, dalam bahasa Indonesia. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Jadi kata ganti itu bahasa Arabnya dhamir. Al-dhamir. Dhamir alias apa Pak? Kata ganti. Dalam bahasa kita juga ada ya, kata ganti orang ketiga, orang kedua, orang pertama. Orang pertama ya saya, aku, kami, ya kan ya, orang pertama. Orang kedua apa Pak? Kamu, Anda, kalian. Orang ketiga apa Pak? Yang nggak ada orangnya, dia, mereka berdua, mereka banyak. Nah itu bahasa Arab juga ada dhamir seperti itu. Akan tetapi bahasa Arab itu kata gantinya lebih spesifik. Kalau kita kan misalnya apa ya, kata ganti orang kedua, laki-laki, ya Anda. Perempuan apa Pak? Ya Anda atau kamu, ya sama kamu kan. Kalau bahasa Arab tidak, Anda. Laki-laki namanya anta, perempuan namanya apa Pak? Anti, seperti itu. Jadi lebih spesifik lagi. Maka di sini kita harus mengetahui kata ganti tersebut. Apa Pak? Huwa, huma, terus apa Pak? Hum. Kemudian apa Pak? Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Terus apa Pak? Anti, antuma, antunna. Terakhir ana sama apa Pak? Nahnu. Kalau kita mau memberikan tanda 6 pertama Pak,
Huwa sampai hunna. Apa Pak? Huwa sampai apa Pak? Hunna. Nah, silakan dikasih tanda. Itu kata ganti orang ketiga. Kata ganti apa Pak? Orang ketiga. Kata ganti orang ketiga. Ya, kata ganti orang ketiga. Huwa sampai hunna itu loh Pak, 6 pertama itu. Huwa sampai hunna itu adalah kata ganti orang ketiga. Jadi huwa sampai hunna ini adalah kata ganti orang ketiga. Jadi ketiga itu berarti ghaib. Ghaib itu tidak ada di depan kita. Ya kan, seperti itu. Kemudian yang anta sampai antunna sampai antunna ini kata ganti apa Pak? Orang kedua. Kamu, ya, Anda, kalian. Yang terakhir, dua terakhir Pak. Dua terakhir. Yang dua terakhir apa Pak? Ana sama nahnu ini itu adalah kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama. Dan ini kita harus hafal. Harus apa Pak? Harus hafal. Siapa yang sudah hafal Pak? 1, 2, 3. Baru 3, maka kita hafalkan 4. Ya, mari kita hafalkan Pak. Ya, kita hafalkan Pak. Jadi saya pecah 3-3 biar enak ngapalkannya ya. Tirukan saya Pak ya. Kita jangan malu kalau belajar bahasa Arab Pak ya. Mau dibilang kayak ngopo, kayak kan gremeng dewe misalnya gitu, enggak apa-apa Pak ya kan? Enggak masalah ya. Thayyib, bismillah ya. Huwa huma hum. Silakan Pak. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Semangat Pak, semangat ben gak ngantuk ya. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Nah, itu ya. Ya, coba kita pejamkan mata kita Pak. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Pak, sudah hafal belum Pak? Sendiri-sendiri Pak. Silakan Pak. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Huwa huma hum. Oh belum Pak ya, mari kita ulang lagi, nggak apa-apa, nggak apa-apa sampai hafal semuanya. Nek urung hafal untuk mulai. Ya kan? Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Insya Allah dah hafal. Coba bapak siapa ini? Pak Bapak. Ya, Bang silakan. Masya Allah hafal ya. Mas silakan Mas siapa nih? Mas Jaya. Pak. Ya Pak. Oh Pak boleh ya. Pak Jaya. Oke, silakan. Ya silakan Bapak siapa nih? Pak Wahyu silakan. Masya Allah Pak Nur sudah hafal insya Allah. Barakallahu fiik. Lanjut Bapak siapa nih? Pak Gianto nggih? Haryanto. Silakan Pak Haryanto. Silakan. Bapak sinten niki? Jenengan. Bapak Pak Heri nggih, Pak Heri. Huwa huma. Hiya hunna. Ulangi Pak. Hun. Huwa huma hum lagi sekali lagi.
Huwa huma hum. Betul? Hiya huma hunna. Silakan Bapak tadi Bapak Sugeng nggih. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Barakallahu fiik. Kemudian silakan. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Tayyib, silakan. Mas siapa ini? Mas apa Bapak ini? Mas ini, Mas siapa? Mas Bambang lagi? Iya. Mas Bambang lagi ya, silakan Mas Bambang. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Hiya? Hiya huma hunna. Ya, terus Bapak Andi nggih. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Barakallahu fiik. Lanjutnya Bapak Didik nggih. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Tayyib. Terus Bapak siapa atau Mas siapa Bapak ya? Bapak Budi silakan. Rudi nggih. Yudi. Yes. Ya. Huma hum. Hiya huma hunna. Tayyib. Terus Mas siapa ini? Mas apa Bapak ini? Mas nggih, Mas siapa? Mas Fauzan silakan. Barakallahu fiik. Terus Bapak siapa ini? Pak Mustafa. Terakhir Mas Alwan. Tayyib. Karena lagi kita hafalkan sama-sama. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Nanti di rumah sambil mandi huwa huma hum. Gak apa-apa ya kan ya. Iya, gak masalah ya. Kebaikan dapat pahala insyaallah. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Nah, kita tambah Pak ya, kita tambah orang kedua. Tadi kan orang ketiga selesai. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Nah ini lebih gampang. Kan anta ganti apa Pak? Anti. Antum ganti apa Pak? Antunna. Gampang kan? Ulang ya. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Kita sambung ya. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Terakhir ini ana nahnu. Ana nahnu. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Tayyib, barakallahu fiik, ya kan? Coba Pak silakan ditulis di bawahnya Pak, di lembar itu atau di buku boleh ditulis huwa huma hum, lanjut hiya huma hunna, boleh 3 ke bawah atau ndelonjor juga boleh. Yang penting dengan tulis huwa huma hum, ditulis silakan Pak. Sampai ana nahnu, silakan ditulis. Ditulis Pak, biar kita menguatkan hafalan seperti itu. Ya kan? Tulis Pak, ndelonjor Pak. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Ya huma
Anti antuma an terakhir ala boleh gelonjor, boleh ke bawah ya. Yang penting kita ngelatih tangan kita biar nulis, Pak. Silakan. Jadi kita itu belajar sekalian nanti, Pak ya. Sekalian kita dapat keterampilan apa, Pak? Baca kitab, dapat keterampilan apa? Menulis secara tidak terasa karena kita latihan nulis. Nanti di sini kitabnya ini akan penuh dengan latihan nulis, Pak. Nah. Bismillah. Oh ya, nanti kalau misalnya ada kesulitan dalam belajar bisa jabri anak ya. Insya Allah saya terbuka. Ustadz ini bagaimana misalnya? Insya Allah kita akan jawab ya apa yang bisa kita jawab insya Allah kaitannya dengan bahasa Arab tersebut. Ya lihat dulu nggak apa-apa, nggak masalah ya. Sedikit lagi Pak ya, sedikit lagi. Oh iya, masih ada yang belum selesai? Ya, lanjut dulu, enggak apa-apa, kita tunggu. Kita berdoa kepada Allah, semoga lekas ada mejanya, Allahumma amin. Ya, nanti, oke. Nah, tujuannya apa Pak? Kalau kita sudah hafal ini loh Pak. Ini bacanya apa? Apa bacanya Pak? Huwallah. Nah, karena kita sudah pernah ngapalin apa Pak? Huwa. Gitu loh. Ya kan? Seperti itu. Nanti kita ketemu huruf gundul seperti ini bacanya apa Pak? Bacanya apa ini Pak? Huna. Gitu loh. Ini seperti ini bacanya apa? Bacanya apa Pak? Anta, bisa apa Pak? Anti. Ya kan kita minimal dari kan ini kalau kita nggak pernah belajar wahumahum, iki apa ya? Iki untu apa? Ya kan? Kan karena kita udah belajar, ini kemungkinan cuma dua, kalau nggak anta ya Pak? Anti, karena memang hanya itu. Yang murung tahu kan, iki inti, untu, ya kan?
unta apa kan gitu kan. Nah, banyak choice. Nah, kalau kita pernah belajar, nah ini kemungkinan cuma 2. Walaupun gundul kita bisa baca ini ra anta ya anti. Nanti untuk melengkapinya setelah kita bisa nahwu, nah, paham oh ini mesti anti bacaan. Oh ini yang ini anta gitu. Ada posisinya masing-masing. Nah, gitu Pak ya. Tujuannya seperti itu. Kita belajar bahasa Arab. Tayyib. Nah, sekarang artinya Pak, huwa itu artinya adalah dia satu laki-laki. Dia apa Pak? Dia satu laki-laki. Huwa itu merujuk kepada dia. Dianya ini berapa? 1. Dan 1 ini dia laki-laki. Misalnya Pak Guru tidak hadir. Pak Guru apa Pak? Al ustadzu la yahdur. Pak Ustadz tidak hadir. Dia sedang sakit. Nah, pakainya apa Pak? Huwa, gitu kan. Beliau sedang sakit. Huwa, mariyud, seperti itu. Huma artinya apa Pak? 2 tapi berapa? 2. Huma itu artinya dia 2 laki-laki. Huma. Hum artinya apa Pak? Mereka laki-laki berarti banyak Pak. 3 ke atas. 3 ke atas. Hiya artinya dia 1 perempuan. Huma dia 2 perempuan. Berarti huma ini bisa apa Pak? Bisa dia 2 laki-laki, bisa juga dia 2 apa? Perempuan. Misalnya kedua murid itu baik laki-laki perempuan sama, pakainya huma. Hunna mereka perempuan. Mereka apa? Perempuan, ya kan? Mereka perempuan. Kalau kita kan bahasa Indonesia kan ya laki-laki perempuan sama, pakainya apa Pak? Misalnya yang banyak itu mereka. Kalau bahasa Arab beda. Hum untuk laki-laki, hunna untuk apa? Untuk perempuan. Anta kamu. Nah, sekarang masuk orang kedua. Tadi kan orang ketiga ya. Anta ini kamu 1 laki-laki. Antuma kamu apa Pak? 2 laki-laki. Antum apa Pak? Kalian. Jadi saya ini kalau manggil jenengan sedoyo apa nih Pak? Antum. Kalau hanya Pak Bambang? Anta. Kalau Pak Bambang yang 1 lagi hanya Pak Bambang 1 lagi mana tadi ini? Ya anta gitu ya. Kalau Pak Bambang 2-nya antuma. Antuma. Kalau jenengan sedoyo antum. Gitu ya. Bisa dimengerti ya? Anti kamu 1 perempuan. Kamu 1 perempuan. Antuma kamu 2 perempuan. Berarti antuma ini bisa kamu 2 laki-laki, bisa kamu 2 bapak perempuan. Antunna kalian perempuan. Jadi ini misalnya saya ngajar murid-murid santriwati atau siswi begitu, semuanya perempuan, manggilnya bapak antunna, seperti itu. Ana saya atau aku Pak ya. Saya atau aku. Nahnu apa Pak? Kami atau apa itu Pak? Kita. Jadi ana saya atau aku ya. Kemudian nahnu itu kami atau kita. Jadi dalam bahasa Arab kami atau kita itu jadi 1 ya. Apa bedanya kami sama kita Pak? Dalam itu loh Pak biasanya. Kita. Berarti kalau kita itu saya juga masuk kan. Tapi kalau kami, saya masuk enggak Pak? Jenengan bilang kami. Nah gitu. Saya masuk enggak? Tidak. Kita berarti yang termasuk yang di depannya juga apa Pak? Juga masuk. Nah itu dalam bahasa Arab sama, itu pakainya nahnu seperti itu. Nah ini tentang arti-arti dan insya Allah nanti akan kita pelajari lebih detail lagi ya. Ada pertanyaan Pak? Pertanyaan sangat bagus. Bagaimana sekarang kalau misalnya dalam sebuah kelompok, dalam sebuah majelis, dalam sebuah kelas, sebuah apa lagi Pak? Ruangan, wah bahaya ini kan ya. Ada laki-laki juga ada perempuan. Kalau dia 2 gini enak Pak ya. Saya dia apa Pak?
dalam satu ruangan. Enak kita. Misal orang ketiga pakainya apa? Cuman 2. Kalau dia orang ketiga, dia gitu ya, dia 2. Pakainya apa, Pak? Huma sama. Karena memang laki-laki perempuan pakainya apa? Huma. Ini kita ajak bicara, kita di sini kita ajak bicara, pakainya apa, Pak? Jadi orang kedua kita ajak bicara dia. Antuma. Ya sama antuma kan? Antuma. Antuma. Masalahnya kalau misalnya Pak ya, gini banyak seperti ini, bagaimana nih? Dalam bahasa Arab, kalau bercampur laki-laki perempuan, ya dalam sebuah komunitas pakainya domir yang laki-laki. Pakainya apa, Pak? Domirnya laki-laki. Misalnya mereka pakainya hum. Kalau orang kedua manggil kalian begitu pakainya apa, Pak? Antum. Gitu. Misalnya di kelas ya, antum. Seperti itu. Ya. Nah, jadi pakai yang mana, Pak? Yang laki-laki. Pakainya yang laki-laki. Bagus pertanyaannya, barakallahu fik. Bisa dipahami insyaallah, Pak ya? Ya, jadi pakai yang laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang lain? Ya, silakan, Pak. Ada contoh wa itu kan artinya laki-laki. Berarti Allah itu laki-laki. Jadi dalam bahasa Arab gini, Pak. Dalam bahasa Arab semua zat, semua benda itu ada jenis kelamin. Maksudnya ada jenisnya. Kalau kita kan yang ada jenisnya itu cuman manusia sama apa, Pak? Hewan. Nanti dalam bahasa Arab ini laki-laki. Ini jenisnya apa, Pak? Laki-laki. Ini bahasa Arabnya kolamun. Nanti belum nyampe. Insya Allah pelajarnya Ustaz Muhammad Faiz. Ada jenisnya. Semuanya. Semua zat, semua apa, Pak? Benda itu ada jenis. Kalau kita ya jenis kelamin itu ada jenisnya. Laki-laki atau perempuan ada. Sampai bintang, sampai matahari, sampai lampu ini ada jenisnya, Pak. Dalam bahasa Arab begitu. Jadi klasifikasi jenis dalam bahasa Arab semua benda, semua zat, semuanya ada. Begitu. Mudzakar namanya nanti mudzakar sama apa, Pak? Muannas. Kalau sudah sampai pembahasannya. Sampai ini perempuan ini, Pak. Ini perempuan nih, saburah perempuan. Yang ini laki-laki. Kok bisa begitu? Nanti, Pak, sabar, Pak ya. Begitu. Ini mim sahah ya, Fan ya, mim sahah. Ini perempuan. Ini saburah ini juga perempuan. Nah, ya kan? Ini laki-laki, ya kan? Ini lampu ini laki-laki, Pak. Nah, gitu kan. Loh kok iso? Nanti sabar, Pak. Ya kan? Gitu. Jadi dalam bahasa Arab itu intinya semuanya itu ada jenisnya. Ya kan? Semua. Karena apa? Kenapa kok harus ada jenis? Nanti kaitannya dengan kata ganti. Kaitannya dengan apa, Pak? Kata ganti ini. Ya kan? Bolpennya 2, bolpennya banyak, nah kan? Misalnya ini, nah ini 1 kan, mim sahah, ini perempuan. Berarti pakainya apa, Pak? Iya. Pakainya apa, Pak? Iya. Gitu. Contohnya Umar bin Khattab pernah ngomong kepada Hajar Aswad. Hajar Aswad diajak ngomong. Ya karena diajak ngomong punya jenis, maksudnya ya kalau kita jenis kelamin gitu ya. Inilah arif annaki hajar, la tanfa wa la tadur. Ya kan gitu. Saya tahu kamu itu hanya batu, tidak apa-apa. Tidak memberikan manfaat, tidak memberikan madharat. Nah, lau anni ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki ma qabaltuki. Kalau aku enggak lihat Rasulullah itu nyium kamu, saya juga tidak akan apa? Nyium kamu. Di situ pakai kata ganti. Karena memang dalam bahasa Arab itu apa? Semuanya ada jenisnya. Gitu, Pak ya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan, Pak. Bu, yang anta itu kan antara perbedaan satu laki-laki dengan laki-laki. Tapi kadang-kadang memakai antum itu bisa. Bagus sekali ya. Kadang-kadang kita katanya kalau satu laki-laki pakainya anta. Kenapa kita pakai antum? Nah, sebagaimana pada kami Allah Subhanahu wa taala itu kan kul huwallahu ahad. Tapi apa? Nyatanya banyak dalam ayat wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakah, dan kami turunkan. Itu namanya untuk apa, Pak?
lil ikram. Untuk apa, Pak? Mengajeni, untuk apa namanya? Memuliakan. Ya, dan kami ini kan bahasa kita juga ada ya. Kami berdiri di sini, padahal orangnya berapa, Pak? 1. Ya kan? Jadi untuk penghormatan kepada dirinya. Lah sama dalam bahasa Arab bukan hanya kami tok, ya kan? Bahkan apa? Anda bisa dihormati dengan apa, Pak? Jadikan dengan antum. Jadi antum itu apa, Pak? Untuk menghormati. Jika orangnya berapa? 1. Seperti itu. Jadi coro-cornya lebih, kalau kita ya kowe sama Bapak jenengan. Kalau bahasa Arabnya itu antum. Ya, lebih coronya kan antum itu kan banyak orang, lebih gede gitu loh, macam derajatnya lebih gede. Sebagaimana qul huwallahu ahad, tapi nyatanya dalam banyak ayat pakainya kami, kan begitu. Pakai antum. Antum lebih enak didengarnya. Tapi nanti kalau pakai antum semuanya harus domirnya harus apa, Pak? Harus jamak, harus majemuk juga, harus jamak, harus tidak boleh antum terus nanti kata kerjanya cuma 1, enggak. Harus sama. Seperti itu. Ini biasanya kalau ada masyayikh datang gitu manggilnya enggak ente kayak gitu, manggilnya apa? Antum begitu. Kita manggilnya begitu. Ya kan? Narju minkum al-fawaid. Kita harapkan dari kalian banyak, tidak gitu ya. Dari jenengan begitu kan. Faedah ilmunya seperti itu. Jadi untuk ikram, penghormatan. Demikian pula berlaku untuk wanita ya. Antunna. Silakan yang lain. Sudah tidak ada, Pak? Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan dulu insyaallah pertemuan malam Sabtu, Pak ya. Malam Jumat kita akan masuk pada yang bab pertama, yaitu tasrif, usul tasrif ya, pokok-pokok tasrif. Jadi tasrif bahasa Arab itu diringkas gini nih, Pak. Yang akan kita pelajari ini ya, insyaallah kita bisa ini insyaallah ya 60% kita sudah bisa baca, Bapak. Arab gundul kayak tadi kan. Oh, ini bacanya huwa, ini bacanya apa, Pak? Untu apa tadi, Pak? Anta sama anti kan, 2 itu. Kalau kita nggak pernah belajar kan, ini bacanya ya terserah aku toh, gundul lah. Nanti kan kalau kita sudah pernah belajar kan ada koridornya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.